Kalau berbicara ketenaga kerjaan, tentunya ada satu hal yang selalu menjadi pembahasan setiap tahun bahkan, yaitu persoalan buruh. Dan tahun ini tentunya juga ini masih menjadi suatu yang dibahas dan masih banyak tuntutan juga yang dilaksanakan oleh buruh. Dan kita masih berbicara mengenai hal ini dengan Menteri Ketenagakerjaan Pak Hanif Dakiri. Pak Hanif, berbicara mengenai buruh sendiri, kalau tidak salah setelah dilantik pun pertanyaan buruh langsung ditanyakan kepada Anda pada saat itu. Ada dua masalah kalau kita berbicara mengenai buruh. Tentunya kita berangkat dari tuntutan mereka. Yang satu adalah mengenai pekerja alih daya atau outsourcing, dan yang kedua selalu mengenai kesejahteraan dari buruh itu sendiri. Kalau mengenai outsourcing terlebih dahulu, apa pendapat Anda mengenai hal ini? Sebenarnya kalau soal outsourcing itu apa yang menjadi, ini normatif ya, normatif dulu. Apa yang menjadi kewenangan dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia itu sudah selesai. Karena dalam konteks isu outsourcing itu kita kan sudah membuat regulasi, karena ada Permenaker yang mengatur batasan-batasan outsourcing yang tinggal, kalau saya tidak keliru, 5 sektor pekerjaan lah. Jadi misalnya seperti security, cleaning service, kira-kira kayak gitu. Nah, yang di luar itu kan sudah tidak boleh. Yang di luar itu. Nah, artinya dalam konteks ini sebenarnya yang tinggal menjadi pekerjaan kita adalah penegakan hukum ketenagakerjaan itu. Nah, ini yang masih menjadi tantangan ke depan untuk di konteks Kementerian Ketenagakerjaan sendiri. Itu kita akan perkuat tentu nanti pengawasannya, pengawasan terhadap norma-norma ketenagakerjaan itu, baik yang terkait soal isu-isu seperti outsourcing ataupun soal K3 dan lain sebagainya. Nah, tetapi khusus kalau misalnya terkait isu ini memang ada yang paling banyak bergejolak ini kan soal outsourcing yang di BUMN, kan itu. Nah, saya sudah bicara bisik-bisik lah gitu, pas ketemu di rapat kabinet itu dengan Bu Rini Sumarno, Menteri BUMN. Ya intinya kita mau cari waktu lah untuk membicarakan soal itu, dan kita akan coba cari formulanya yang terbaik mengenai soal outsourcing itu. Kalau mengenai kesejahteraan buruh juga sebenarnya termasuk yang outsourcing juga, ini salah satu yang dibicarakan adalah kesejahteraan mereka juga, tapi lebih luas lagi mengenai kesejahteraan, utamanya mengenai upah buruh sendiri. Ini kan sesuatu yang sangat sulit Pak dicari, angka tengahnya itu sebenarnya berapa, itu salah satu. Kalau Anda sendiri apa yang selama ini ide yang Anda bawa pada saat menjadi Menteri Ketenagakerjaan, bagaimana bisa mempertemukan entah itu pihak-pihak tripartit ini ataupun angka yang bagaimana cara menghitung yang benar-benar ideal? Oke, ini soal pikiran dulu ya. Soal pikiran dulu. Memang kalau isu-isu perburuan itu misalnya lebih banyak dihabiskan energinya untuk soal upah saja, ya kan? Atau ihwal-ihwal yang terkait dengan upah, itu memang khawatirnya akan terjadi involutif jadi sifatnya. Jadi karena ini berulang-ulang kan, selalu setiap kali ada aspirasi, ada demo misalnya soal upah terus. Nah, makanya saya sedang berpikir apa nggak bisa nih misalnya kalau kemudian wacananya kita cari yang lebih signifikan dikaitkan dengan upaya peningkatan kesejahteraan buruh, misalnya adalah dengan kita berbicara mengenai sistem pengupahannya. Nah, kalau sistem pengupahan misalnya kita bisa introducer bagaimana penggunaan skala upah misalnya di dalam menentukan konstruksi upah buruh itu. Nah, mungkin terus juga termasuk timing misalnya, pembahasan penetapan upah minimum misalnya yang ada di Dewan Pengupahan di daerah misalnya. Nah, saya sedang jajaki ide ini, saya sedang kaji ide ini, yang pada intinya adalah kita ingin mendorong agar isu-isu mengenai soal upah ini tidak selalu alot gitu loh. Tidak selalu alot. Nah, jadi saya coba cari terobosan. Nah, saya mematangkan dulu soal ide mengenai sistem pengupahan itu. Saya pasti harus ketemu dengan teman-teman di serikat buruh, serikat pekerja. Saya juga harus bertemu dengan kalangan dunia usaha, ya kan?
Terus saya pasti harus juga menyerap pengalaman dari teman-teman di Kementerian Tenaga Kerja sendiri sebagai pemerintah ya, terlibat memfasilitasi proses-proses dialog di antara mereka semua. Nah, saya berharap lah mudah-mudahan nanti ada formula menyangkut bagaimana isu soal upah ini bisa kita istilahnya kita tingkatkan kualitasnya lah dengan berbicara mengenai sistem pengupahan. Tapi kalau setiap tahun ada tuntutan upah, tuntutan kenaikan, ini buat Anda wajar atau menurut Anda seharusnya ada solusi? Ya, sebagai hak demokrasi kan itu pasti sah-sah saja ya. Itu hak demokrasi rakyat, itu hak demokrasinya buruh, dan siapapun tidak bisa melarang itu. Hanya kan kalau misalnya kita berbicara mengenai soal efektivitas perjuangan politik buruh misalnya, apakah tuntutan mengenai soal upah itu harus melulu berhenti di situ, ataukah sebenarnya ada metode lain yang bisa kita kembangkan untuk memastikan bahwa kesejahteraan buruh ini juga meningkat, sehingga tidak melulu soal upah maksud saya. Karena kalau kita bicara mengenai sistem pengupahan itu pasti kan cakupannya akan lebih luas, misalnya soal kompensasi misalnya kan, terus kemudian hal-hal lain lah yang mungkin bisa kita identifikasi satu persatu mana yang ini bisa membantu mendorong peningkatan kesejahteraan buruh. Lalu untuk posisi dari pemerintah sendiri, tentunya kita banyak mendengar teriakan begitu Pak, agar berada di posisi yang memihak buruhnya begitu, memihak rakyat. Tapi tentunya kan ada pihak juga di sini yang berkepentingan, yaitu mereka yang memberi upah, tentunya para pengusaha di sini. Kalau Anda mempersepsikan posisi ideal, khususnya Anda dari pemerintah ini, apakah benar secara terang-terangan ya berpihak pada buruh tentu saja, atau ada peran sendiri yang sebenarnya soal keberpihakan itu kalau buat saya itu keberpihakan kepada keadilan, ya kan? Keberpihakan kepada keadilan. Nah, tentu kalau dalam kasus-kasus atau dalam konteks sebuah struktur di mana buruh ini banyak mendapatkan perlakuan yang tidak adil, ya pasti kita harus berpihak kepada buruh. Kita berpihak bukan karena buruhnya, ya kan, tapi karena keadilannya. Karena buruh misalnya dalam konteks tertentu mereka sebagai pihak yang didolimi. Tapi dalam case yang lain misalnya kan ada juga misalnya yang pengusahanya ini mendapatkan posisi yang tidak adil. Nah, di situ karena pemerintah kan pasti harus menyeimbangkan dua kementerian itu, karena posisi buruh itu sangat penting, sangat strategis ya kan, bagi bangsa dan negara. Nah, pengusaha juga demikian. Nah, sementara kepentingan mereka ini kan berbeda. Nah, disinilah seni kita untuk memfasilitasi dialog-dialog penyelesaian masalah yang melibatkan kedua komponen penting bangsa itu. Siapa yang khususnya Bapak ajak bicara untuk mencari bagaimana sebenarnya titik temu ini agar jangan sampai satu di atas yang lain begitu, benar-benar dicari suatu keadilan. Kalau dari kementerian Bapak saja tentu saja tidak lebih luas dari itu. Ya pastinya semua pihak lah ya, semua pihak. Misalnya dalam isu outsourcing misalnya, karena aspirasi yang banyak muncul soal outsourcing ini kan lebih banyak terkait dengan pekerja di BUMN. Nah, pasti saya harus bicara dengan Menteri BUMN. Kalau yang di sektor-sektor lain kan sudah lumayan ya, sudah ada perbaikan dan prosesnya masih terus berlangsung. Kalau kita nanti bicara misalnya mengenai buruh perkebunan misalnya, kan itu yang hubungan industrialnya juga malah lebih nggak jelas lagi tuh. Nah, di situ juga sistemnya kan harus mulai dibangun. Jadi saya kira ke depan ini ya intinya kita perlu dorong agar hubungan industrial itu menjadi lebih produktif. Nah, soal bagaimana produktifnya, nah kita akan identifikasi kira-kira isu yang paling tepat misalnya untuk mendekatkan relasi dialogis antara buruh dengan pengusaha misalnya itu apa gitu. Makanya tadi yang saya coba introdusir misalnya soal sistem pengupahan misalnya kan. Nah, nanti sistem pengupahannya kayak apa, skala upahnya macam apa, ya itu bagian dari yang hari ini saya sedang kaji gitu bersama teman-teman di Kementerian Tenaga Kerja. Jadi selain dua masalah klasik, bisa dikatakan klasik begitu, yaitu mengenai tenaga kerja Indonesia di luar negeri dan juga mengenai buruh, ada satu masalah yang cukup khusus yang akan Bapak tangani, yaitu menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN 2015. Tapi kita akan membahasnya, benarkah tenaga kerja kita bisa-bisa tidak menjadi raja di tanahnya sendiri? Sesaat lagi.